Selamat datang di praktikum kali ini, yaitu tentang praktikum udara. Kegiatan praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui proses pembakaran memerlukan udara. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu mengetahui bahwa udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Alat dan bahan yang kita siapkan antara lain lilin 2 batang yang sama panjang, korek api, gelas dengan 3 ukuran yang berbeda, stopwatch, dan piring atau mangkuk. Prosedur praktikum pertama tentang pembakaran memerlukan udara. Pertama, sediakan 2 lilin yang sama ukurannya, diameter, panjang, warna, dan bentuknya. Letakkan kedua lilin di atas tersebut dan berilah jarak kurang lebih 30 cm. Kemudian nyalakan kedua lilin tersebut sesuai dengan gambar pada 9.1. Kemudian kita tutup salah satu lilin dengan gelas. Kemudian bandingkan lama lilin menyala antara kedua lilin tersebut. Amati dan catat perubahan yang terjadi. Setelah kita amati sesuai percobaan, pertama, selang waktu dari lilin menyala hingga mati memerlukan waktu 4 detik. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada percobaan untuk gelas yang kedua, yaitu kita mengamati nyala lilin, kemudian kita tutup dengan gelas yang kedua dan kita amati dengan stopwatch. Selang waktu yang dibutuhkan lilin dari menyala hingga padam saat ditutup gelas kedua memerlukan waktu 6 detik. Selanjutnya, untuk percobaan pada gelas ketiga, kita ulangi dengan cara yang sama, yaitu kita amati nyala lilin dengan stopwatch, kemudian kita tutup dengan gelas yang ketiga dan kita amati kapan lilin tersebut mati. Setelah kita amati bahwa pada percobaan gelas ketiga ini lilin mati membutuhkan waktu kurang lebih 8 detik. Kemudian lakukan hal yang sama dengan pengulangan 1-5 kali pengulangan. Dari hasil percobaan tersebut, kita memperoleh bahwa lilin yang dibiarkan terbuka, lilin tersebut terus menyala tanpa batas. Namun, lilin yang ditutup dengan gelas akan mati dengan selang waktu tertentu. Berdasarkan ukuran gelasnya, waktu lilin mati bervariasi. Lilin yang ditutup dengan gelas berukuran lebih besar akan mati lebih lama dibandingkan dengan gelas berukuran kecil. Setelah melakukan pengulangan hingga 5 kali, hasil pengamatan diperoleh rata-rata selang waktu lilin dari menyala hingga padam dengan menggunakan ukuran gelas ketiga memerlukan waktu 8 detik, lebih lama dibandingkan dengan ditutup gelas yang lebih kecil, yaitu gelas pertama. Selang waktu rata-rata yang dibutuhkan dari lilin menyala hingga padam yaitu kurang lebih 4 detik. Selanjutnya kita ke percobaan untuk mengetahui udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Prosedur percobaan ini kita mulai dengan menempatkan lilin di atas piring, kemudian kita isi dengan air kira-kira dengan ketinggian kurang lebih 2 cm, kemudian nyalakan lilin dan tutup dengan gelas, lalu amati nyala lilin dan permukaan air. Setelah kita amati, pada saat api lilin padam, udara di dalam gelas mendingin dengan cepat. Udara yang mendingin ini akan menyusut. Penyusutan ini menyebabkan tekanan udara di dalam gelas menjadi lebih rendah daripada tekanan di luarnya.
Dengan demikian, tekanan atmosfer di luar gelas akan mendorong air di piring masuk dan naik ke dalam gelas. Air terus naik hingga tekanan udara di dalam gelas kembali seimbang dengan tekanan udara di luarnya. Hal ini tampak dari permukaan air sebelumnya, yaitu dari ketinggian 2 cm. Setelah api lilin di dalam gelas padam, air di dalam gelas naik menjadi 3,2 cm. Dari kedua percobaan tersebut dapat kita simpulkan, pertama, tentang pembakaran memerlukan udara, yaitu bisa dilihat dari lilin yang ditutup dengan gelas akan padam karena suplai oksigen yang terbatas di ruang tertutup, sedangkan lilin yang dibiarkan terbuka akan tetap menyala. Kedua, lama waktu lilin menyala juga berbanding lurus dengan volume udara yang terperangkap. Hal ini bisa kita lihat dari semakin besar gelas, semakin lama lilin padam. Selanjutnya, kesimpulan percobaan tentang udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Saat lilin di dalam gelas padam, suhu udara di dalamnya menurun drastis, sehingga udara menyusut dan tekanan di dalam gelas menjadi lebih rendah daripada tekanan luarnya. Perbedaan tekan ini menyebabkan tekanan atmosfer tinggi di luar gelas mendorong air di piring masuk dan naik ke dalam gelas menuju ke tekanan rendah hingga tercapai keseimbangan. Demikian untuk praktikum kali ini. Terima kasih teman-teman.